Karena kami lama di NU bukan hanya belajar, tapi mengajar. Karena ketika usia kami 25 tahun, kami sudah mengajar ya. Kami sudah menjadi imam di satu masjid, kami juga mempunyai pengajian di sana, dan mengajarkan kepada anak-anak santri ya. Bagaimana bacaan tawasul, bacaan tahlil, bacaan Al-Barzanji, kemudian sifat 20 dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz kalau tidak paham tahlilan, jangan sok-sok membahas tahlilan. Antum keliru ya. Karena kami dari kecil belajar tahlilan. Bukan hanya belajar, mengajarkan juga bacaan-bacaan tahlilan. Ini bacaan tahlilan kematian, ini bacaan tawasul malam Jumat dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita akan ceritakan rinciannya. Agar nanti tidak ada tuduhan lagi. Jangan ada tuduhan mengatakan, Ustadz jangan ngaku-ngaku NU ya. Jadi ketika kami membahas tahlilan, mereka menuduh juga kalau tidak tahu tahlilan jangan sok-sok membahas tahlilan. Sudah mulai banyak ustadz-ustadz Wahabi yang di kalangan mereka sendiri terkenal dengan nama Salafi mengaku bahwa mereka itu tadinya adalah Nahdlatul Ulama. Tadinya mereka itu adalah NU, yang mana mereka itu mendapati kesesatan di NU, kemudian mendapatkan pencerahan di Salafi Wahabi, akhirnya mereka pindah. Nah, salah satu yang saya lihat kemarin itu namanya Daswan Setiawan. Kemudian dulu saya juga pernah mendapatkan yang mengatakan demikian itu Zainal Abidin. Jadi dia juga mengatakan dulunya bekas NU. Nah, permasalahan yang didapatkan itu rata-rata mirip ya masalahnya itu. Kalau yang dikatakan si Daswan Setiawan itu dia tadinya NU sampai ngobrolin dia hafal Fathul Muin, ya itu lebih hebat daripada saya berarti ya. Dia hafal Fathul Muin, saya nggak hafal. Saya cuma ngaji aja, memahami maknanya. Tidak sampai dihafal itu. Ya cuman kalau misalkan rukun-rukun, syarat-syarat ya pasti itu dihafalkan poin-poinnya dan dilaksanakan begitu. Cuman sampai sejauh ini dari perkataannya saya percaya dia itu dulunya NU. Cuman NU goblok. Percaya saya itu. Makanya dia sampai pindah ke ke Salafi begitu. Dan di dalam pengakuannya itu ada beberapa poin yang menjadikan dia itu pindah ke Wahabi. Poin pertama itu diantaranya banyak amalan-amalan yang overclaim. Ya, ini diklaimnya bisa pengasihan, klaimnya itu bisa mendapatkan mudah rezeki, bisa juara 1 di dalam ujian, itu klaimnya. Tetapi pada kenyataannya setelah diamalkan, semua itu omong kosong belaka, tidak ada. Kemudian masalah yang kedua itu dilihat dari segi banyak orang-orang yang minta ke dukun begitu, atau bahkan minta ke kuburan, itu yang keduanya. Kemudian yang ketiganya, tatkala di NU itu seolah-olah ilmu itu tertutup, jadi tidak ada keterbukaan untuk menerima ilmu yang lain ya, sehingga kata dia itu kita tidak boleh mempelajari atau menerima ilmu dari selain NU. Yang selanjutnya ini yang jadi masalah, dia itu mulai terbuka kepada ilmu-ilmu ya dalam tanda kutip dari siaran-siaran radio seperti Radio Roja dan lain sebagainya. Ini kalau diteruskan listnya panjang ya, ini bisa dilihat sendiri di videonya. Ketikan saja itulah Daswan Setiawan itu namanya ya. Itu yang menjadi keresahannya sehingga dia banting setir jadi ustadz di Wahabi. Saya katakan begini. NU sudah harus mulai menerima diri bahwa kelompoknya atau anggotanya akan banyak yang meninggalkan. Dan ini sudah terjadi di perkotaan. Sudah banyak sekali. Kenapa? Ya karena kita ini NU gitu ya, bukan orang-orang yang pintar atau yang cerdas untuk memoles tampilan luar. Kita ini tidak terbiasa untuk tampil cantik. Kita ini terbiasa untuk tampil apa adanya. Jadi promosinya NU untuk menarik orang-orang yang berpikir modern, yang saya katakan modern di sini
dalam pengertian terlalu bodoh untuk taklid ya tidak, terlalu pintar untuk mikir ya enggak. Itu sudah jelas NU bakal ditinggalkan ya. Apalagi tadi kalau kita dengar ceritanya si Daswan Setiawan itu karena mendengar kajian-kajian dari Roja TV atau dari Roja Radio begitu. Yang mana menurut dia itu adalah ilmu, padahal hakikatnya adalah subhat. Ya, secara tampilan awam ya, kita katakanlah secara fitrahnya ketimuran, mana ada apabila disandingkan misalkan pengajian-pengajian salafi yang dikit-dikit Quran, dikit-dikit hadis, dikit-dikit Quran, dikit-dikit hadis, disandingkan dengan dakwahnya NU yang dikit-dikit kitab kuning, dikit-dikit kitab kuning. Ya, kemudian Salafi Wahabi itu perempuan-perempuannya kan bagus-bagus tuh ya, pakai cadar begitu. Kemudian cowok-cowoknya bagus-bagus kan, marketingnya itu jenggotan, celana cingkrang. Terus itu kalau dilihat zahir hadisnya, ini loh zahir hadisnya, ini loh hadisnya begitu. Demikian. Nah kita orang NU ya rokokan, kemudian sholawatan pakai musik, kemudian di kuburan rame-rame begitu ya, kumpul-kumpul. Udah pokoknya dari luar kelihatannya nggak enak, dan itu yang saya rasakan saat saya masih di luar NU. Jadi masa agama kayak gini ya, apalagi dikasih framing tuh mirip Hindu ya, jadi Vrindavan dikeluarin tuh India ya, India ada orang dikasih bunga, kemudian diagung-agungkan, terus dikasih lagi video di kita gitu ya, Habib dibegitukan, Kiai dibegitukan, dan lain sebagainya. Sulit membicarakan hal ini, sulit karena NU itu dia hanya untuk dua tipe saja. Satu, untuk tipe yang dia itu sadar bahwa dirinya itu tidak mengetahui agama sama sekali, yang mana pada akhirnya dia itu hanya sami'na wa ata'na kepada perkataan para kiai. Itu cocoknya untuk tipe yang pertama ini. Tipe yang kedua cocok untuk orang yang memang betul-betul memahami agama, bukan hanya hafal Quran, bukan hanya hafal hadis, bukan hanya tahu terjemahan, tapi mengetahui semua fan ilmu minimal dalam kadar yang paling dasar, sehingga mereka akan mengetahui hasil-hasil yang ditelurkan oleh para ulama bahwa ini adalah benar dan perkataan Salafi Wahabi itu salah begitu. Nah, untuk tipe orang yang kedua ini gitu ya. Nah, masalahnya begini, tipe yang pertama ini memang keumuman orang yang tidak nyantri, yang nggak mondok. Nah, tipe yang kedua ini untuk orang yang mondok, untuk orang yang pesantren. Jadi pesantren 6 tahun itu sebetulnya tatkala keluar dari pesantren itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya gambaran umum tentang bagaimana memahami agama. Jadi nggak bisa kamu keluar pesantren 6 tahun kemudian tiba-tiba membaca Al-Quran, membaca hadis, kemudian menyimpulkan apa isi Quran itu, apa isi hadis itu. Nggak cukup. Ya memang betul itu harus 15 tahun, harus sampai 20 tahun. Kalau buat intelektual yang rendah seperti saya ini, kalau mau tinggi begitu ya, seperti para ulama-ulama yang memang cocok disebut ulama, itu mungkin harus 30 atau 40 tahun baru cocok tuh untuk berijtihad lah begitu ya, katakan. Itu pun bukan mutlak, dalam pengertian berijtihad itu kita bisa menelurkan karya-karya baru dalam agama gitu. Itu harus 40 tahunan. Nah, kasus yang terjadi sama Zainal Abidin atau sama si Setiawan tadi, atau yang sekelas dengannya dalam pengertian yang setara dengan mereka, itu memang orang-orang yang terlalu bodoh tidak ya, dan sampai ke pinter nggak nyampe, yang mana pada akhirnya mereka itu taat sama perkataan ulama, nggak mau sami'na wa ata'na karena mereka nggak bisa paham. Ya, jadi baca Fathul Mu'in itu cuman baca Fathul Mu'in dan ngafalin aja, tidak dipahami. Padahal kalau mau paham Fathul Mu'in itu ya buka i'anahnya. I'anah pun itu dia masih dalam ranah mengumpulkan fatwa. Ya, jadi i'anatul thalibin itu tidak cocok untuk orang yang ingin mengetahui istidlalnya Syafi'iyah, itu nggak cocok. Jadi apa dalilnya? Misalkan di dalam niat itu harus menghadirkan maksud begitu ya, kemudian ta'yin ibadahnya apa, sholatnya sholat apa, kemudian ada yang fardiyahnya itu dan fardunya. Kenapa itu harus diucapkan, harus dilintaskan di dalam qalbu? Di dalam i'anatul thalibin itu ada beberapa beberapa
alasannya atau beberapa ilatnya, tetapi tidak secanggih yang misalkan di dalam Mughnil Muhtaj itu. Yang saya tahu itu juga ya, saya nggak terlalu paham tentang fikih, cuman saya kira Mughnil Muhtaj itu lebih mencukupi untuk mengetahui dalil dalam pengertian dengan pola pikir Wahabi, yaitu dari Quran dan hadis begitu. Nah, Mughnil Muhtaj itu lebih cukup. Sedangkan untuk ngaji ke Mughnil Muhtaj di mana? Di pesantren itu hampir tidak ada yang mensyarahi itu dari awal sampai akhir itu. Ya, I'anatul Thalibin saja kalau mau selesai dengan i'anahnya di logat itu nggak tahu di pesantren mana. Saya kira ada, cuman nggak tahu di mana, dan itu butuh waktu dan kesabaran yang ekstra. Nah, sehingga tatkala seseorang ini tidak memiliki kesabaran di dalam mencari agama, ya akhirnya kayak si yang orang berdua itu begitu ya. Akhirnya dia pindah mencari pemahaman yang lebih mudah. Maka orang-orang seperti mereka ini kalau hidup di NU nggak ada kesempatan untuk jadi ulama, nggak ada kesempatan untuk jadi ustadz dalam pengertian yang diakui begitu ya, selevel nasional itu nggak ada peluang sama sekali. Kenapa demikian? Ya karena orang-orang di NU itu hebat-hebat. Kalau udah masuk, udah disebut alim, kalau kamu udah disebut alim sama orang NU, wah itu udah top, berarti kamu udah bener-bener alim tuh. Ya, maksudnya orang-orang NU itu bukan yang di bawah-bawahnya, bukan yang taklidnya. Nah, cuman ala kulli halin ada PR memang untuk Nahdlatul Ulama ini, apalagi di zaman era di mana orang bebas berbicara, kemudian pembicaraan yang bebas itu bebas untuk diakses, cukup dengan handphone di tangan, semua perkataan tentang apapun itu bisa didengar oleh telinga. Nah ini kalau misalkan dulu ya, seperti yang dikatakan sama orang yang sebutkan tadi, Roja TV atau Roja radio itu sudah cukup untuk membuat orang keluar dari NU, saya katakan murtad dari NU begitu ya. Itu apa? Bagaimana lagi zaman sekarang yang zaman YouTube seperti ini ya, itu lebih berbahaya lagi, lebih susah lagi kita itu untuk memasukkan orang-orang awam ke had orang-orang awam begitu. Jadi saya kasih gambaran dulu seperti ini ya. Ini saya nggak tahu audiens saya itu kan macam-macam tuh, yang Salafi ada, yang Wahabi ada, yang Muhammadiyah mungkin juga ada, yang NU juga banyak. Saya tujukan audiens ini sama orang-orang yang mau ngalap faidah saja. Jadi ada kecenderungan, dan memang ini sebuah kewajiban bagi seorang alim, bagi seorang ulama itu untuk membiarkan orang awam pada keawamannya di dalam beberapa ilmu tertentu ya, termasuk memang di dalam ilmu kalam itu. Dalam pengertian kalau orang ini memang dia selamat dari pemikiran yang aneh-aneh, itu gak usah dikenalin sama agama dalam-dalam tuh. Nah, dalam ilmu kalam gak usah dalam-dalam, di dalam ilmu fikih juga gak usah dalam-dalam. Pokoknya dia tahu intikod yang harus dia intikodi, kemudian kasih dalil ijmali, kemudian stop, jangan dengerin lagi tentang akidah, jangan dengerin lagi tentang tauhid. Kemudian nanti masuk misalkan fikih ya, fikih pun begitu, pokoknya kamu sholat begini dan begitu, ini rukunnya, ini syaratnya, ini yang membatalkannya, sudah jangan tanya lagi. Nah begitu. Nah habis gitu apa ya, udah kerja aja kamu mah, jangan tanya-tanya lagi masalah agama, karena itu sudah cukup buat kamu. Nah kenapa jangan tanya-tanya lagi tentang agama? Karena itu sudah merupakan ekstraksi dari perkataan ulama selama belasan abad. Ya, selama belasan abad. Jadi perkataan-perkataan yang sulit difahami oleh orang-orang awam, ya orang awam ngapain lah tuh? Mau tahu istidlalnya para ulama? Cukup udah dikasih aja ini begini dan begitu. Ya, nah itulah yang dilaksanakan sama si Daswan Setiawan itu oleh guru-gurunya tuh, supaya dia udah taklid aja, ya nggak usah macam-macam. Otaknya nggak bisa diam begitu. Cuman nggak terlalu cerdas. Akhirnya waktu denger Roja, ya itu langsung Quran hadis, baru ternyata saya selama ini salah. Ya karena dia tidak memiliki kesabaran dan kemampuan untuk tadrij, untuk naik sedikit-sedikit di dalam keilmuan kultur Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pun di dalam amalan-amalan ini juga sebetulnya keresahan saya. Jadi di NU itu memang tatkala kita masuk ke orang awamnya, karena tadi ada kewajiban untuk menjaga orang awam tetap dalam keadaan awam, dalam pengertian jangan diberi lebih dari kadar mereka, karena kalau diberi lebih mereka belum tentu mampu untuk memahaminya. Akhirnya yang diramaikan itu udah kamu banyakin aja zikir anu, banyakin aja baca anu begitu, nanti ada khasiatnya begini dan begitu. Ya kan buat orang awam mah
yang seperti itu. Maksud orang awam ini kan orang-orang yang di kampung-kampung tuh yang kerjaannya pagi-pagi ke sawah begitu ya, sore baru pulang, kemudian malam udah capek tidur. Itu kan orang awam seperti itu. Mereka nggak punya kepentingan untuk buka YouTube, buka kajian, nggak punya kepentingan mereka itu. Nah, orang-orang awam seperti ini udah dikasih amalan-amalan aja, biar kepalanya itu tidak sibuk memikirkan subhat, nggak masuk. Tiba-tiba nanti dengar ada orang mengatakan Allah punya tangan, punya kaki, itu kan repot tuh, buat ngejelasin rodnya susah, harus tahu jauhar, arod dan lain sebagainya. Susah juga untuk merodnya itu. Nah, jadi dikasihlah amalan-amalan seperti itu. Nah, amalan-amalan seperti itu memang pada nyatanya tatkala diamalkan jarang sekali mujarab, Ya, dan itu yang dirasakan sama si Daswan Setiawan itu. Udah dilaksanain kok nggak ada hasilnya. Kenapa demikian? Karena itu amalan para wali. Ya, amalan para wali diamalin sama kita. Kita mah udah bisa bacanya aja udah untung begitu. Dia kan lancar banget tuh bacain doa apa gitu. Saya mah nggak hafal. Saya itu nggak hafal di NU, tapi zikir-zikir Nahdiyin saya nggak hafal, karena yang menarik untuk saya di NU itu bukan amaliyah-amaliyahnya, karena memang amaliyah itu bagian paling luar dari Nahdlatul Ulama sebetulnya. Bagian paling dalam dari Nahdlatul Ulama itu ya keaswajaannya itu, ya ke Ahlussunnah wal Jamaahnya, itulah yang inti di dalam ke-NU-an. Yang luar-luarnya itu kan hanya untuk orang-orang awamnya. Nah, kenapa ini tidak banyak sekali yang tidak mujarab. Jadi sama klaimnya itu, misalkan membacakan ini akan kaya, membacakan ini akan disukai orang dan lain sebagainya, tapi ketika itu dibacakan, bukannya kita itu malah disenangi orang, tapi kita malah tambah senang sama orang begitu ya. Saya pernah punya temen tuh dulu baca-bacain pelet itu gini, saya mah pusing katanya, melet cewek sambil lihat fotonya, bukannya ceweknya yang suka sama saya, tapi malah sayanya yang tambah suka sama cewek itu begitu, karena kan dilihatin terus foto ceweknya itu. Ya itu memang gimana ya, itu amalan-amalan yang memang terjadi, memang ada begitu amalan-amalannya. Cuman kan itu amalannya para wali. Nah, kamu kalau misalkan mau dapat amalan plus fadilahnya, ya kamu jadi wali dulu. Makanya ada beberapa syarat yang harus ditembus oleh seorang salik ya, untuk orang yang senang zikir, senang wirid itu. Sebelum mengamalkan itu pastikan dulu makanannya halal, pastikan dulu sholatnya benar, pastikan dulu tauhidnya benar, itu dulu begitu. Dan orang-orang awam di kampung-kampung tatkala dikasih fadilah seperti itu, yang mana mereka itu sami'na wa ata'na, itu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada guru. Jadi tatkala mereka itu tidak mendapatkan khasiat apa yang didapatkan, mereka nggak pernah nyalahin wiridnya, nggak pernah nyalahin gurunya, nggak pernah nyalahin Allah. Yang mereka salahkan apa? Keadaan mereka sendiri begitu. Ya, jangan-jangan ini saya melafalkannya kurang, jangan-jangan hitungannya kurang, kemudian jangan-jangan makanan saya tidak bagus begitu. Nah, itu sebetulnya yang dijalani. Ala kulli halin, jadi NU itu harus jadi orang yang cerdas, harus punya kesabaran di dalam menuntut ilmu, harus punya keuletan di dalam belajar agama begitu. Masuk NU itu Masya Allah ya, kita ini lihat ulama-ulamanya NU itu silau dengan keilmuan mereka ya, kalau kita punya ilmu begitu ya. Jadi jangan salah paham ya. Saya itu dengan Gus Baha misalkan ada beberapa masalah yang tidak setuju, itu hanya 1-2 masalah saja meskipun fatal misalkan ya. Kemudian dengan Yai Idrus Romli misalkan ada 1 masalah saja yang saya tidak sepakat dengan beliau, itu 1 masalah saja. Cuman ya nggak terlalu fatal itu. Cuman ala kulli halin kita silau ngelihat Gus Baha itu keilmuannya silau. Kita melihat Yai Idrus Romli keilmuannya silau. Kita masuk NU itu kita masuk belantara bintang-bintang yang sangat cerah begitu. Beda kalau misalkan masuk ke Wahabi, alah nggak ada ilmunya mereka itu ya, nggak ada ilmunya, nggak punya istidlal, nggak bisa berpikir dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang seperti itu pada akhirnya memilih untuk masuk ke Wahabi, dan memang sudah sunnatullah mungkin ya, orang-orang yang benar akan semakin sedikit. Nah, pada akhirnya harus siap ditinggalkan begitu. Kalau kita mau memperlambat hal itu, NU ini harus berbenah dengan sangat baik, dengan sangat bagus ya. Dimulai dari akar rumput harus bagus. Ya, ini hanya sekedar curhatan saja.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.